Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini kita lihat IHSG berhasil close hijau 0,16% ya, dimana IHSG hari ini hijau terus ketarik turun terus ketarik hijau lagi, yang dimana menurut gue itu ya biasa, karena emang kemarin gue udah bilang bahwa dia akan sideways di area sini, antara dia nggak bisa ngebreak di sini atau dia ketahan di area sini ya. Kalau dia ketahan bagus, kalau ngebreak lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Tapi kalau dia sideways gini ya seperti inilah kejadiannya. Tapi hari ini kita ngelihat ada beberapa saham yang bergerak menurut gue menarik untuk kita pantau. Oke, yang pertama saham yang kita mau lihat adalah MDKA teman-teman. Nah, ini jadi si MDKA ini hari ini naik lumayan signifikan ya. Dengan volume yang lumayan signifikan, 6% naik, yang dimana justru menarik buat ngelirik MDKA karena dia berhasil rebound dari support dia yang di sini. Dan dia mau mencoba ngebreak MA200, tapi sayang sekali dia close di atas MA200 cuman tipis gitu ya. Dia close 4180, MA200 nya itu 4175. Jadi masih konsol di sana. Jadi untuk MDKA menurut gue masih menarik banget buat kita lirik. Kapan ngeliriknya? Besok pas dia ngebreak 4180. Kalau dia besok hijau dengan volume, target MDKA terdekat itu sampai ke area MA100 atau di 4470 teman-teman. Tapi kalau emang MDKA strong uptrend begini mulu ya, diakumulasi terus, harusnya MDKA bisa naik terus ya teman-teman. Tapi coba kita lihat dari stokastik ya. Stokastik kelihatan dia udah berada di jenuh jual, ini udah golden cross, udah saatnya dia bangkit harusnya. Dan MACD dia terus melemah, tapi ini kelihatan dia udah mau golden cross cekung ke atas gitu ya. Volumenya hari ini gede, menurut gue menarik banget buat kita lirik MDKA. Jadi kalau mau entry MDKA menurut gue tunggu dia berhasil besok bisa lebih dari 4180 atau 4200 lah, kita boleh entry dan jual di 4400-an. Ada juga opsi keduanya, kita ikutin harga bandar. Coba kita lihat broksumnya si MDKA ya teman-teman. Tuh ya, MDKA kelihatan hari ini big akum, dan yang beli ini sih asing nih, mantap bener nih. BK beli sampai 107 miliar, Average 4140, AK beli 38 miliar 4160. Jadi kalau emang kita mau ikutin harga bandar ya kita ikutin di harga dekat-dekat dia. Dan kalau kita lihat dari MA20 kelihatan ya, dia kemarin harusnya dijebol MA20 tapi dia berhasil rebound dan nge-breakout MA20 dan juga MA200 nya ini tipis ya. Ini yang garis biru ini kan MA20, yang ini tuh MA50. Dia berhasil ngebreak nih teman-teman. Jadi menurut gue ini MDKA menarik, apalagi di akumnya sama BK sama AK asing yang mainin gede bener nih. Jadi antara dua opsi, dari besok kalau misalkan dikasih korting ke 4160 kita boleh entry ya, 4160 boleh entry. Kalau misalkan di atas pun tunggu 4200 juga menurut gue masih oke banget buat entry MDKA. Coba kita lihat nih, harusnya udah kelihatan foreign akum tuh ya, foreign akum 125 miliar. Menurut teman-teman MDKA menarik gak? Ke saham selanjutnya Elsa. Jadi Elsa juga menarik ya. Sebetulnya Elsa udah sempat dianalisa beberapa hari yang lalu. Harusnya kalau teman-teman ikutin di sini, Elsa udah profit nih ya. Harusnya udah terbuy di area-area sini waktu dia koreksi di 29 Agustus. Karena kan dia pola ini ya, gue bilang pola inverted head and shoulders, dia ngebreak, dikasih koreksi ke sini, harusnya kita dapat tuh. Kita dapat ya, harusnya udah TP. Ini kan udah targetnya nih, udah kena TP ya. Ini kan tuh udah di sini nih, harusnya udah kena. Jadi ini coba gua hapus, kita coba lihat dari candle day sekarang. Jadi ini gua hapus biar nggak bias teman-teman. Nah hari ini dia breakout lagi ya, resistance dia yang di sini teman-teman lihat, di sini juga ada resistance dia yang kuat. Kita tarik ya. Nah, dia nge-break dengan volume yang lumayan signifikan. Menurut gue ini valid lah ya, udah valid banget. Elsa breaknya gede, tapi sayang sekali dia ada rambut mohawk di sini, ada shadow.
Yang dimana jangan lupa di sini juga ada resistennya si Elsa. Kalau kita tarik, nah di area sini ya, ini resistennya si Elsa juga nih. Tuh. Rambut mohawk plus di bawahnya. Jadi kalau mau beli Elsa jangan nafsu. Ada dua opsi. Yang pertama tunggu dia di 346 sampai ke 340. Jadi area 346 sampai 340 menurut gue boleh beli. Terus stop loss kalau misalkan jebol dari 340. Ya, misalkan 336 gitu close-nya ya stop loss. Kemungkinan besar dia bisa lanjut turun lagi nutup gap karena dia naiknya gap ya. Dari area sini 322 ke 330 dia gap. Jadi apakah gap ini akan ketutup ya kita nggak tahu. Makanya kalau kita mau beli entry Elsa menurut gue tunggu di 346 sampai 340 stop loss di bawah itu. Kalau dia berhasil ngebreak juga dari 360 maka boleh juga gitu. Dan stokastik kelihatan dia mau golden cross, MACD juga golden cross menguat. Jadi menurut gue Elsa menarik teman-teman. Coba kita lihat broksumnya juga deh Elsa gimana sih. Oke, Elsa kelihatan big akum lagi-lagi BK sama AK juga yang megang berarti foreign. Harusnya kita lihat foreign. Harusnya akumulasi itu ya. Foreign beli 14,5 miliar. Jadi kelihatan Elsa menurut gua sih masih menarik ya. Antara kita tunggu di 346 sampai ke 340 atau tunggu buy on breakout di 360 dia breakout dia koreksi ke lagi ke sini dengan 60 menurut gua menarik. Menurut teman-teman gimana? Oke, lanjut ke saham berikutnya itu Inco. Oke, Inco nih. Inco harusnya udah terbaik karena kalau misalkan kan dia membuat pola cup and handle. Kemarin gua sampaikan di video sebelumnya kalau si Inco ini rebound dari sini dan kita boleh entry pas dia hijau di sini harusnya udah terbaik ya di area sini di tanggal 6 September di harga 6.050. Kalau misalkan belum kan udah dikasih kesempatan lagi di 9 September ya. Dia turun sampai ke 6.050 juga. Dan hari ini dia naik lumayan 4% ya, 4%an. Jadi Inco ini menurut gue menarik karena dia lagi lagi proses membuat dia pattern cup and handle-nya dia. Dan ini kan gua katakan waktu itu kita kalau beli sementara sampai ke resist yang di sini ya. Jadi masih ada potensi Inco minimal sampai ke MA 100-nya itu di 6.575 atau ke 6.725. Nah, setelah itu kita tungguin apakah Inco berhasil ngebreak resist yang di sini. Ini neckline yang di sini kalau dia berhasil ngebreak menurut gue Inco potensi banget untuk kita hold ke depannya. Ya, sebetulnya kalau kita mau ngeliat Inco kita cukup lihat harga nikel aja sih. Nah, karena misalkan dia lagi naik ya akan menurut gue Inco akan ke bawah juga gitu teman-teman. Dan Inco berpotensi ke resisten berikutnya di 8.700. Kalau kita lihat dari pola cup and handle ini, target kenaikan cup and handle kalau dia berhasil break bisa berpotensi sampai ke resistance berikutnya. Nah, kalau kita lihat stokastik dia emang udah golden cross ya, harusnya dari tanggal 6 September udah menarik, MACD udah golden cross. Oke teman-teman, menurut gue Inco menarik sih. Dan kalau kita lihat broksum ya, coba kita lihat Inco hari ini ya 12 September dan dia big akum. AK lagi-lagi foreign yang megang akumulasinya si AK. Coba kita lihat ya, harusnya ya jelas AK akumulasi itu ya netnya 30 miliar. Oke, setelah dia distribusi dia udah mulai akumulasi lagi Inco. Apakah Inco bisa sampai ke sini? Kalau menurut gue sih bisa sih. Kan 6.700 kalau dilihat dari seperti ini ya. Oke, menurut teman-teman Inco menarik gak untuk kita entry? Ada untuk entry sekarang menurut gue ntar dulu. Lebih bijaksana kalau teman-teman nunggu dia break 7.000 atau teman-teman mau beli di tunggu dia break MA 100 boleh. Atau yang ketiga opsinya teman-teman kalau Inco dikasih korting gitu ya besok harganya dekat-dekat lah sama si AK nih 6.380 atau 6.400. Oke, harusnya boleh lah besok Inco koreksi sedikit 6.400 teman-teman ambil. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu ASI. Iya, ASI dari tadi kan saham mining nih, sekarang kita ke ASI, Astra International. Hari ini dia naik 2,95% atau 3%. Sama seperti Inco, dia lagi bikin perjalanannya bikin pola cup and handle, tapi dia beda nih lewat sedikit. Coba jadi kita tarik aja berarti makin lebar gini ya. Nah seperti ini ya, dia bikin pola cup and handle polanya sampai sini.
Kalau untuk ASI sendiri sih gue baru mau beli dia kalau dia breakout dari sini di harga 7.500. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari short termnya, kita bisa ngeliat ASI ini menurut gue bisa kita ambil sampai pas dia ke 7.500 gitu loh. Nah, kapan belinya? Kalau gue pribadi, gue akan nungguin dia break dari resistance dia yang di sini. Oke. Jadi ini ada resistance di harga 7.025. Kalau dia berhasil break di atas ini, menurut gue menarik kita untuk trading jangka pendek. Kita untuk beli di situ waktu dia break dan kita jualnya di area resist dia di sini. Berarti potensinya 4%. Stop lossnya kalau dia jebol lagi aja ya 2% gitu ya. Dari stokastik menarik banget ya, dia golden cross, juga ada jenuh jual. MACD emang masih melemah tapi kelihatan dia akan menguat nih, udah mulai belok ke atas dan histogram juga kelihatan akan menguat. Coba kita lihat broksumnya si ASI. Oke, ASI hari ini kelihatan big akum ZP YURX ya. ZP beli sampai 134 miliar nih teman-teman. Average-nya berapa? 6.876. Jadi kalau misalnya kita mau beli ASI, ada dua pilihan, tunggu breakout di sini atau ya lagi-lagi ikutin average bandar 6.875 ya, boleh juga. Karena dia berhasil nge-breakout MA100 yang dimana berarti ini bagus. Kalau candle udah berhasil berada di atas MA100, MA50 dan MA200, saham tersebut berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, masih uptrend. Oke teman-teman. Dan coba kalau kita lihat dari teori Fibonacci ya, dari swing low yang di sini nih, kita tarik ke swing high dia, resistance yang di sini. Tuh, jelas ya dia turun kena golden ratio 0,618, 6.650, dia rebound dengan volume yang lumayan. Oke. Jadi kalau dia breakout dari 7.050, menurut gua dia menarik banget teman-teman buat lanjutin kenaikannya ke 7.400. At least ke situ. Oke. Coba kita lihat ya, foreign untuk ASI apa sih? Nah, foreign kelihatan akumulasi 223 miliar. Dari tanggal 6 sampai tanggal 12 dia beli sebegini banyak nih. Udah berapa miliar nih? 100 miliar, 180, 480, 180, 380, 400 miliar. Oke, akumulasi 400 miliar. Kalau dihitung dari Agustus ini udah 500 miliar sendiri karena dia distribusinya cuma 22 miliar. Oke, jadi ASI ini masih diakumulasi terus nih sama si asing ya dari Agustus. Menurut gue menarik sih dia dari Agustus karena dia berhasil close di atas MA100, asing udah mulai akum. Jadi menurut teman-teman ASI menarik. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu BRPT. Karena ada yang request untuk saham BRPT, coba kita lihat. Oke, BRPT sebetulnya udah pernah gue analisa di beberapa video yang lalu, teman-teman bisa cari. Nah, di sini dia ada bikin pola ascending triangle pattern yang kecil. Targetnya si BRPT gue katakan sampai ke area 895 atau 900. Nah, hari ini dia berhasil breakout dari pattern ascending triangle yang sebetulnya dari 9 September kemarin cuman ketahan MA 200. Ya, lagi-lagi hari ini berhasil breakout lagi, dia ngetes ke neckline di sini dan dia ketahan MA 200 lagi. Volumenya lama-lama menipis gitu ya. Nah, kalau buat entry BRPT, kalau dari pola ascending triangle ini menurut gua udah lewat masanya karena dia udah mau kena targetnya. Mana sih yang paling bijak? Menurut gue yang paling bijak adalah kalau kita beli tunggu dia breakout dari MA 200 baru menurut gue potensi untuk kita beli lagi teman-teman. Oke, stop loss kalau jebol MA 100 ya. Jadi kita entry di harga, tunggu dia ngebreak MA 200 ya, di harga 885. Oke, 885 atau 890 lah. Oke, stop lossnya kalau dia jebol MA 100. MA 100 sekarang kan 850. Jadi 850 ke bawah kita stop loss. Kapan sih target si BRPT sampai mana ya? Sampai resistance dia di sini. Resistance minor ya, dibilang ini kalau dibilang TP1 gitu. TP1-nya sini. Jadi kita bisa masih potensi 8%. Kalau TP tertingginya ya sampai ke resistance di sini 1060 untuk BRPT. Menurut gue seperti itu teman-teman. Oke, kalau misalnya kita ngelihat dari teori Fibonacci, penurunan dia ini apakah udah saatnya pullback? Kita tarik dari swing low yang di sini ke swing high dia yang di sini. Oke. Nah,
Penurunan si BRPT sebetulnya dia kemarin udah hampir offside karena dia jebol 840, harusnya udah kacau. Ternyata dia rebound di sini karena ada support kuat di sini juga. Dia rebound dan dia berhasil close, tapi ketahan masih di area 885 ya, MA 200. Jadi kalau dia break 885, jadi kita buy di 890, menurut gua menarik untuk kita lihat BRPT. Coba kita lihat Broxum-nya BRPT. Oke, BRPT hari ini netral-netral aja 12 September. Ya, BK ngejual, BB ngebeli. Coba kita lihat foreign BRPT apa yang dilakuin. Oke, foreign jualan teman-teman 3 miliar 10 miliar kemarin ya. Nah makanya BRPT menurut gua tunggu sampai dia break 890 baru kita lirik BRPT. Dari stokastik dia menarik golden cross, MACD juga menarik ya, udah jelas nih, udah kelihatan nih dia mau golden cross, udah mau naik. Stokastik juga udah kelihatan nih naik. Jadi apakah bisa dia break 890? Coba silakan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf jikalau masih ada salah-salah kata. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan jikalau dirasa bermanfaat, boleh juga bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.